Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil fidrin amin. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pasal yang menerangkan tentang hakikat ilmu wal fiqhi dan ilmu fikih wa fadlihi dan keutamaan ilmu fikih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kullu ilmin. Ketahuilah bahwasanya tidak diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan menuntut semua ilmu. Tetapi yuftaradu alaihi talabul ilmil hal. Yuftaradu alaihi talabul ilmil hal. Tetapi yang diwajibkan, yang difardukan adalah menuntut ilmu hal. Ilmu hal itu diartikan yang saat ini, yang sekarang ini, yang sangat kita butuhkan hari-hari. Atau juga mengatakan ilmu hal ini tingkah laku, Ustaz ya. Ilmu yang kita pelajari tentang kebutuhan yang urgent yang saat ini, yang terkait dengan akhlak. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan afdhalul ilmi ilmul hal. Sebagaimana dikatakan bahwasanya ilmu yang paling utama harus kita tuntut adalah ilmul hal, ilmu yang dibutuhkan saat ini, ilmu yang dibutuhkan pada hari-hari, ilmu yang dibutuhkan terkait dengan hal akhlak. Apa aja itu? Di sini disebutkan usuluddin, terkait dengan ilmu tauhid, ilmu fikih, ya ilmu tauhid, ilmu fikih. Itu kan ilmu yang urgent, yang kita butuhkan hari-hari terkait dengan amali ibadah kita. Wa afdhalul amali hifdzul hal, dan amal yang paling utama adalah hifdzul hal, menjaga hal yang hari-hari kita lakukan. Apa? Agar terhindar dari kesia-siaan, kerusakan. Wa yuftaradu 'alal muslimi thalabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi. Dan diwajibkan juga bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan itu menuntut ilmu yang dibutuhkan untuk menunjang ilmu saat itu yang kita butuhkan. Jadi kita ini wajib menuntut ilmu hal, diwajibkan juga menuntut ilmu yang menunjang ilmu hal tersebut. Contohnya sholat wajib, maka yang menunjang untuk ibadah sholat tentunya juga wajib, wudu. Fi ayyi halin kana, dimanapun dia berada. Fa innahu labudda lahu minas shalah. Nah, sini dicontohkan. Maka sungguhnya labudda lahu, wajib, tidak boleh tidak, atau wajib minas sholati, dari mengerjakan sholat. Fa yuftaradu alaihi ilmu ma yaqalu fi sholatihi. Contohnya sholat, maka diwajibkan untuk menuntut ilmu apa-apa yang menunjang untuk melaksanakan ibadah sholat. Biqadri ma yu'addi bihi, yaitu dengan sekedar apa saja yang menunjang ilmu sholat itu. Wudu. Makanya kalau sholat kita umpamanya, sholat kita ini jangan ada orang sholat kok maksiatnya jalan terus. Padahal kan orang sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kok ada sholat maksiatnya jalan, bukan ibadah sholatnya yang salah. Kalau ibadah sholatnya sudah pasti fungsi sholat itu salah satunya membuat orang itu malu untuk maksiat, malu untuk berkata kotor, malu untuk berbuat ghibah, malu berbuat untuk ngadu domba. Kok ada aja tuh orang sholat begitu? Bukan ibadah sholatnya yang salah, jangan-jangan sholatnya kurang sempurna. Kan wudu, Ustaz. Iya, jangan-jangan coba lihat wudunya jangan-jangan asal-asalan, kagak ada syarat dan rukunnya.
sholat jangan-jangan pakaiannya masih asal-asalan, pakaiannya yang penting kan bersih, benar bersih tapi belum tentu suci, kan gitu. Penting juga tuh, makanya kita diingatkan dalam fikih itu kalau nyuci baju aja, kan kalau fikih itu mengajarkan nyuci baju itu bagusnya yang biroshil ma'i, yang airnya mengalir. Jadi jangan sampai kita nyuci baju yang kita pakai buat sholat digabung cuciannya sama pakaian pokok, air pakaian bayi yang satu bak dicampur airnya di situ, nyucinya di situ. Boleh nggak? Boleh. Bersih, tapi suci nggak? Allah alam. Bagaimana cara nyucinya? Dibilas. Bilasnya bagaimana? Bilasnya airnya kudu ngalir, kan tuh fikih tuh. Jadi jangan sampai dibilasnya ya air itu aja, kan najisnya begitu aja. Sampai sebegitunya. Nah, jangan-jangan lagi sholat pakainya asal-asalan, pakai celananya agak kondor, begitu sujud, ruku, pantat belakangnya kelihatan belahannya. Iya. Mending kalau mulus. Kalau laki-laki kan laki-laki enak ya Pak ya. Ada yang selalu begitu. Pakaian dagang bawa keringet dipakai buat sholat. Nah, ibadah sholatnya mah bener. Jangan-jangan ada orang sholat jalan terus, jangan-jangan wudunya kurang sempurna, ilmu sholatnya belum memahami, jadi sholatnya sekedar sholat. Nah ini kan wajib jadi belajar wudunya juga wajib, belajar ilmu fikih sholatnya wajib juga. Kan surat Al-Maun kalau saya baca, saya sering tekan di surat Al-Maun, wawailul lil musallin, celaka buat orang-orang yang sholat. Yang celakanya siapa? Alladzina hum an sholatihim sahur, orang-orang yang sholatnya lalai. Yang lalai siapa Ustaz? Nah yang sholatnya lalai kata Ibnu Katsir, satu yang sholatnya nggak tepat waktu, lalai. Kalau sholatnya ditunda-tunda, subuh jam 42, ini mah subuhnya jam 5:30 umpamanya, lalai itu. Kedua, orang yang sholatnya nggak mau belajar sholatnya, nggak mau taklim. Kalau ngaji Fathul Mu'in, jarang belajar sholatnya, wudunya. Ketiga, sholatnya nggak khusyuk, nggak tepat waktu, nggak belajar ilmu sholat, nggak khusyuk, nggak tahu maknanya. Nah termasuk kalau kita tahu maknanya, jadi kita benar-benar. Jadi itu yang sebutnya sholatnya lalai. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini dulu juga selalu mengingatkan, yuk sholatnya kita tekankan, kita jaga tepat waktu. Makanya alhamdulillah dimanapun kita berada, dakwah itu bukan hanya ceramah aja Bapak. Ya termasuk alhamdulillah tahadus bin ni'am, saya bicara nikmat. Allah titipkan ilmu dimanapun juga kita berada. Wa yajibu alaihi ilmu ma yaqulu biqadri ma yu'addi bihil wajib. Jadi semua yang mendukung ilmu hal tersebut, maka semuanya juga hukumnya wajib. Berdagang juga sama. Dagang itu harus jujur, maka harus tahu ilmunya, harus tahu akadnya, nggak boleh bohong, nggak boleh menipu dan sebagainya. Maka belajar ilmu dagangnya juga wajib. Haji juga sama. Haji kudu aja manasik, biar hajinya sah secara syar'inya, maka dia harus manasik dulu, maka belajar manasiknya wajib. Dari itu semua yang menunjang pada hal yang wajib, maka dia menjadi wajib. Li'anna ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardhon. Karena dalam kaidahnya itu sesungguhnya bahwasanya apa-apa yang menunjang pada sesuatu yang fardu itu yakunu fardhon, maka dia juga menjadi wajib. Seperti tadi sholat fardu, yang menunjang sholat apa? Wudu, maka belajar wudunya wajib. Haji, ada manasik haji kudu belajar, maka belajar manasiknya juga wajib. Wa may tawassul bi ila qamatil wajib yakunu wajiban. Kalau sesuatu yang fardu maka jadi fardu, maka sesuatu yang wajib jadi wajib. Wa kadzalika fi shaumi, begitu juga dengan puasa. Puasa kan hukumnya puasa Ramadan pokoknya. Hukumnya wajib. Maka yang menunjang ilmu puasa hukumnya juga wajib. Kudu tahu apa itu syaratnya, kemudian rukunnya, kudu niat.
Oh, kalau niat itu kalau puasa Ramadan malam hari itu kapan? Malam hari itu kita diajarin di SD niatnya pada waktu sahur. Padahal kalau niat puasa fardu Ramadan itu enggak harus waktu sahur. Malam itu jatuhnya setelah maghrib, Ustaz ya. Jadi habis kita buka puasa, awal malakat subuh selesai, kita langsung niat, boleh. Itu jatuhnya malam biar kita nggak lupa. Kalau lupa niat gimana? Ya puasanya nggak sah. Tuh. Makanya ini penting kita ngaji. Terus kalau puasa sunnah bagaimana? Nah, kalau puasa sunnah nggak niat pun nggak apa-apa. Nggak niat malam hari nggak apa-apa. Pagi malas ngopi, lagi sariawan, makan gorengan enggak. Mau makan nasi uduk malas. Sampai siang nggak mau makan juga. Lihat di tempat makanan kagak ada. Malam pagi belum makan apa-apa, siang malas makan, sekalian aja puasa. Nah, jadi dah niat puasa. Puasa Asyura, Ustaz saya nggak puasa Asyura, kenapa? Nggak niat, ya. Bukan nggak niat, males berarti begitu. Padahal kalau nggak niat juga kalau puasa Asyura, jadi kan itu ilmu sama, puasa juga ilmu puasa. Wa zakati in kana lahu malun, termasuk zakat juga, kemudian haji juga in wajib ahli. Wa kadzalika fil buyu, juga dalam hal perdagangan, in kana ayat tajir sekalipun dia seorang pedagang. Jadi bagaimana cara ilmu dagangnya biar biar berkah, biar sesuai dengan syar'i. Kila dikatakan li Muhammad bin Hasan, kepada Imam Muhammad bin Hasan rahimahullah taala, Allah rahmati beliau, ala tasannaf kitaban, ingatlah untuk membuat kitab fi zuhdi, di dalam kitab zuhud. Qala sannaftu, beliau menjawab, saya sannaftu kitaban, saya sudah membuat kitab, mengarang kitab fil bai'i, dalam hal menerangkan tentang jual beli, yakni az-zahid disebut dengan zahid. Yang disebut dengan zuhud itu adalah, yang disebut ahli zuhud itu adalah mayyataharrazu anisyubuhat wal makruhat fi tijarat. Ya. Nah, di dalam kitab tentang bayi tersebut diterangkan bahwa yang disebut dengan zuhud itu adalah orang mayyataharrazu, orang yang bisa menjaga anisyubuhat, dari hal-hal yang syubhat, wal makruhat, dan hal yang makruh fi tijarati, dalam perdagangan. Jadi kalau dalam berdagang harus zuhud. Zuhudnya bagaimana? Jangan sampai perdagangan itu berbau syubhat, menipu, kemudian tidak jujur, ya. Wal makruh, dan berbuat makruh fi tijarati. Wa kadzalika yajibu fi sairil muamalat, begitu juga wajib dalam hal semua yang wal muamalat wal harf, dalam hal muamalat bersosial, kita hindarkan syubhat yang dibenci. Kita harus tahu, dalam bersosial itu kita kudu gotong royong. Jangan sampai kita hidup di masyarakat tapi nggak pernah gaul, ada tetangga sakit nggak ditengok, ada tetangga punya hajat kagak dibantuin, ada tetangga kena musibah kita menang baik. Nah, kan ilmu muamalat sosial begitu tuh. Karena ibadah kita itu ibadah yang kepada Allahnya bagus, kepada horizontalnya juga bagus, hablum minallah juga bagus. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftardu 'alaihi ilmu taharruz anil haram. Dan siapa saja yang sibuk dalam hal sesuatu, baik dalam hal agama, kemudian sosial, budaya, ya, dalam hal berpolitik segala macam lah, termasuk medsos, ya, yang sekarang ini kita udah data terbendung. Siapa saja yang sudah sibuk dalam hal sesuatu, yang medsosnya, pergaulannya, nongkrongnya, kongkongnya, harus diwajibkan dia mempelajari ilmu taharruz, mengetahui ilmu terhindar dari sesuatu perbuatan yang haram. Jangan sampai termasuk ya medsos, jangan sampai kita ngirim sesuatu yang haram,
ya, berbau maksiat, stiker-stiker yang pornografi, adu domba. Apalagi kita udah ada di tahun politik nih. Wa kadzalika yutaru alai ilmu ahwalil qalbi. Juga diwajibkan kita mempelajari ilmu ahwal, ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan sehari-hari terkait dengan hati, minat tawakul, seperti berserah diri, tawakul. Berserah diri itu setelah ikhtiar. Makanya kita diajarin doa, ikhtiar, doa. Jangan ikhtiar dulu, doa, ikhtiar, baru tawakul, serah diri. Ya. Jadi berdoa dulu, ikhtiar yang sempurna, baru serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal inabah, kembali kepada Allah. Wal khosyah, dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat khosyah, sifat takut. Ya. Takut dalam hal ibadah juga begitu, kudu balance, seimbang. Yakin bahwa amaliyah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi lain takut kalau amaliyah kita yang sudah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, takut kadang-kadang amal kita jangan-jangan nggak diterima nih, kalau banyak dosanya. Jadi harus seimbang. Kalau yakin benar terima semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takutnya kita kebablasan. Jadi ada khosyah, seimbang. Waridho, dan sifat ridho. Fa innahu waqi'un fi jamil ahwal, karena ilmu qalb tersebut ya tawakal kepada Allah, taubat kembali kepada Allah, sifat takut kepada Allah, ridho kepada Allah, ini menimpa atau terbawa kepada seorang pada setiap kebaikan, pada setiap kegiatan kita. Nah, dalam hal kehidupan kita ini kita akan bergelut dengan itu, dengan hati kita. Makanya banyak-banyak berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga hati kita semuanya. Mudah-mudahan ilmu hal ini yang kita pakai setiap hari-hari bisa kita amalkan, dan juga mudah-mudahan membawa kita menjadi orang-orang yang lebih baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala, baik lahir maupun batin. Al-Fatihah.